Pemirsa, polisi dengan cepat menyatakan politikus Andi Arief merupakan korban dari narkoba dan membutuhkan rehabilitasi. Namun hal tersebut justru mengundang banyak pertanyaan dari pihak penggiat anti narkoba. Apakah keputusan rehab tersebut dapat diambil dengan cepat tanpa melalui proses hukum tertentu? Kita sudah bergabung bersama saya di studio, ada Asep Iwan Irawan selaku pakar hukum pidana dan juga ada Sulistyo Pujo Hartono sebagai Kepala Humas BNN. Pak Pujo, selamat pagi. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, Minggu malam ditangkap, Selasa malam diperbolehkan pulang, Rabu sore diumumkan begitu ya, kasus hukumnya dihentikan. Kang Asep. Ya, kalau soal itu proses itu kan yang tahu penyelidik atau penyidik atau BNN, yang tahu berwenangan itu. Ya, kasus ini pasti kan kepolisian. Ya. Nah, tapi saya lihat yang penting bagi saya adalah sekarang publik harus diberitahu istilah penyalahguna, ya, dan korban penyalahgunaan. Ya. Penyalahguna itu di pasal 1 angka 15 ya, setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Nah, oleh pasal 127 ayat 1 disebutkan ya, siapapun yang menggunakan bagi dirinya sendiri golongan 1, sabu-sabu ya, dia apa ya Pak Pujo ya? Sabu-sabu dia ancamannya 4 tahun. Nah, tapi ayat 2 menyebutkan ya. Nah, kalau dia korban atau pecandu wajib direhabilitasi. Nah, kalau wajib direhabilitasi, kita menunjuk ke pasal 54. Nah, di undang narkotika. Pasal 54 menunjuk penjelasannya. Siapa yang disebut korban atau pecandu? Ya karena tidak sengaja, tertipu, terpedaya atau dipaksa menggunakan narkotika. Nah, sekarang kan ada yang tertangkap oleh rekan-rekannya beliau ya, di kepolisian, di hotel di daerah dekat sini Selipi misalkan. Nah, apakah beliau memenuhi persyaratan itu atau tidak? Itu aja. Nah, kan proses hukumnya yang tahu pihak kepolisian kan. Nah, menurut saya kalau baca aturan-aturan itu ya, karena acaranya menggunakan KUHP ya, ditambah kekecualiannya. Dua kali 3 hari diperpanjang 2 kali 3 hari itu proses untuk mengetahui dan asesmen ke BNN. Nah, BNN yang tahu Pak Pujo nanti kan. Nah, di asesmen sana ada asesmen kesehatan kan, ada dokter, ada psikolog, ada asesmen hukumnya, dan itu ketahuan nanti gimana. Baik, tapi Kang Asep dengan proses yang paling tidak cepat dari Minggu, Rabu sore langsung dihentikan untuk membuktikan bahwa AA ini memenuhi persyaratan untuk menjadi pecandu, memenuhi tidak? Nah, kalau saya harus tegas, katakan saya akan berbeda dengan mungkin dengan beliau nanti, tapi saya, kalau saya itu termasuk itu dua-duanya harus jalan. Karena gini, yang disebut 217 ayat itu dia kan menggunakan golongan 1 kan, harus diproses. Nah, tapi sekarang apakah dia tadi menggunakan itu tidak sengaja, terperdaya, tertipu, terpaksa. Nah, di persoalan itu mungkin saya sedikit berbeda dengan pihak penyidik dari kepolisian. Artinya apa? Bahwa ya harusnya udah besar, udah gede gitu kan. Nah, sekarang kan alasannya tidak ada barang bukti. Nah, kan barang bukti bukan satu untuk membuktikan, tapi alat bukti. Nah, alat pembuktian itu kan dengan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan yang bersangkutan terdakwa. Nah, kalau saya lihat kan di TKP sekali lagi kan ada barangnya, ada bongnya, hasilnya positif, ahli bisa membuktikan. Nah, seharusnya tetap rehabilitasi bagi dia ya jalan, karena misalnya pasal 103 itu dia semacam dalam tahanan tanda petik ya. Tapi proses hukumnya juga tetap jalan gitu seharusnya. Baik, dengan alat bukti yang paling tidak ada alat-alat konsumsi narkoba, lalu kemudian hasil tes urin, kalau dibawa pengadilan sudah cukup kuat? Ya cukup kuat, bagi saya itu kan selama ini juga yang tertangkap oleh beliau dan kawan-kawan baik kepolisian maupun BNN kan, contoh yang paling gampang artis-artis atau selebritis lah, atau anak didik saya atau teman-teman saya kan, yang terkena kan bisa jurnalis, bisa yuris, bisa kolumnis, bisa selebritis, itu kan bisa kena semua. Yang umumnya tertangkap itu biasanya kan ada sedang melakukan proses pembuktian juga nanti bisa dilakukan di pengadilan. Biasanya kan mereka sedang rehabilitasi jalan, proses hukum juga jalan. Nanti hakim dapat memerintahkan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ada aturan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Mohon kesepakatan 7 kelembagaan negara ya, bahwa bagaimana rehabilitasi bagi seseorang. Ya, gitu kan. Baik. Pak Pujo, kalau dicermati sebetulnya cukup nih buat dibawa ke pengadilan. Dari BNN mengomentari mengenai penangkapan dilakukan oleh Mabes Polri seperti apa? Saya mengomentarinya dengan melihat aturan secara besarnya ya. Bahwa sebetulnya Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 127 diamanahkan bahwa kita harus memperlakukan secara berbeda kepada bandar, pengedar, dan pengguna. Karena kita melihat bahwa jumlah pengguna di Indonesia itu kurang lebih 3,5 sampai 3,7. Ingat bahwa prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia itu
tahun 2017 hasil penelitian UI dengan BNN adalah pada angka 1,7. Artinya tiap 100 orang itu hampir 2 orang pemakai. Kalau di sekitar ini ada populasi 100 orang, itu ada hampir 2 orang pemakai. Itu jumlah sangat besar. Jadi kalau kita ditangkap ya, semuanya tangkap, semua tangkap, dimasukin ke tahanan semua, ya kan? Kita pakai namanya pasal 114 junto atau 122 junto 127 gitu, biar double track. Itu semuanya kita paksakan pasti masuk. Pak Pujo, bisakah kemudian membuktikan bahwa AA ini adalah langsung dengan waktu tempo 2 hari langsung bisa dipastikan bahwa dia ini adalah korban begitu? Nah, itu bisa saja. Jadi itu ada pada kewenangan penyidik di mana penyidik menentukan ini berani nggak kita mengajukan kasus ini ditingkatkan dari posisi penyelidikan menjadi penyidikan. Kan tadi sudah disampaikan oleh Kang Mun bahwa 3 kali 24 jam dapat diperpanjang 1 kali lagi kan seperti itu. Kalau saya pribadi telah melihat bahwa penyidik berusaha sangat keras untuk mendapatkan namanya barang bukti. Kan orang sampai dibongkar-bongkar kloset dan lain-lain ya. Tapi Pak Pujo, belum tentu kalau orang tidak ditemukan pada saat penangkapan tidak ada barang bukti bukan berarti dia bukan pengedar kan? Nah, kalau pengedar tentu saja, makanya kalau kita yakin dia terlibat dalam jaringan dan lain-lain, itu ada pada track yang berbeda, kan begitu. Kalau dia tidak cukup bukti, itu penyelidikan tidak ditingkatkan, yang bersangkutan kemudian dirapkan faktanya yang bersangkutan memakai. Tapi kan apakah bisa langsung menyimpulkan bahwa AA ini bukan pengedar, cuma hanya berdasarkan tidak ada atau adanya barang bukti? Itu kewenangan penyidik. Jadi penyidik harus sangat cermat untuk berani menentukan ini berani nggak kita tentukan kepada tingkatkan jadi proses penyidikan. Karena kalau kita sebenarnya kalau saya juga kan lama di kepolisian, jadi kalau kita tidak yakin tunggu aja kan begitu. Kapan saja pasti kalau memang faktanya nanti akan yang bersangkutan make dan lain-lain pasti kan bisa tangkap kalau ada cukup bukti. Karena kadang-kadang makanya kita kehati-hatian itu penting sekali. Kalau kita pas nangkep, kalau nggak yakin, ya tunggu dulu, lepaskan dulu. Nanti kan pasti ada blunder seperti itu. Biasanya yang dilakukan oleh penyidik seperti itu. Kang Asep, ini bisa jadi presiden buruk tidak? Kalau saya sebenarnya karena memang kata guru tadi saya bilang kan kalau dianggap dia korban, memang harus direhabilitasi. Cuman persalahannya ketika dinyatakan dia pemakai sebagai korban, tadi persyaratan pasal 54 menurut saya sekali lagi catatan penjelasan tadi, karena dia kan udah dewasa, ya. Dia pasti disengaja dong, apalagi pesan di suatu hotel itu, barangnya ada, apalagi lain-lain lah gitu kan, bumbu-bumbunya itu. Nah, khawatirnya gini, saya khawatirnya nanti setiap pemakai gitu makan, hilang, gitu, kayak gitu. Langsung ditetapkan langsung sebagai korban begitu nanti ke depannya. Nah, saya bilang penetapan korban, tadi jelas aturannya ada, gitu. Korban itu tidak sengaja, tertipu, terpedaya menggunakan narkotika, gitu kan. Saya khawatir nanti kita yang penting mah bagi saya gini, dia kan menggunakan, dia golongan 1 ya, sabu-sabu gitu kan, jadi semetamin itu lampiran di dalam lampiran narkotika dijelasin. Nah, biasanya selama ini saya perhatikan gitu kan. Nah, kecuali yang tahu kan penyidik sama BNN kan. Nah, biasanya beriringan sambil berrehabilitasi sambil proses hukumnya jalan. Baik, kita akan diskusikan mengenai upaya rehabilitasi yang akan dijalani oleh AA usai segmen berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saya kembali lagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya kembali kepada Pak Pujo. Pak Pujo, sekarang proses rehabilitasi akan dilalui AA. Sekarang ini prosesnya sebelum rehabilitasi untuk menuju ke sana apa yang akan dilalui oleh AA ini, Pak Pujo? Jadi kemarin ya, itu sekitar pukul 5 ya, hari sebelumnya bukan kemarin sebelumnya ya. Itu beliaunya kan telah diberikan surat pengantar dari RSKU. Ya, semua media paham ya. Dari RSKU yang intinya bahwa ini amanah undang-undang ya. Undang-undang menyatakan bahwa setiap pengguna itu wajib untuk hukumnya diketahui oleh aparat atau oleh instansi yang berwenang untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, oleh karenanya itu kita memberikan surat pengantar kepada beliau yang intinya bahwa beliau dirujuk untuk
direhab medis di RSKO. Oke. Surat pengantar tersebut diterima beliau langsung. Ada 2 pengacaranya, ya kan? Dan ada dari penyidik dari Barreskrim. Dan sore itu beliau langsung diantar oleh keluarga pengacaranya, ya. Kemudian kita juga telah menghubungi RSKO. Ini berarti AA akan tinggal di pusat rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini seperti ini. Jadi dalam proses rehab medis ini kan tentu saja dari tim kesehatan, tim ahlinya akan melakukan pemeriksaan, pemeriksaan baik, pemeriksaan secara observasi, anamnesis, tanya-tanya, ya kan, maupun medis, ya, rawat medis untuk menentukan sebetulnya berapa lama yang bersangkutan telah memakai. Yang kedua, berapa jumlah kuantitas cara makainya. Yang kemudian berapa kali repetisi yang bersangkutan memakai. Yang ketiga, tentu saja kondisi. Ada orang contohnya minum sedikit langsung mabuk. Ada yang udah minum dua botol besar juga masih sehat-sehat aja nyetir. Seperti jadi kondisi orang ini beda-beda. Jadi itu tentu saja kewenangan pada kesehatan. Nanti kesehatan menentukan apakah yang bersangkutan ini harus dirawat inap atau rawat jalan. Dan itu keputusan ini ada konsekuensinya. Jika dirawat inap, pengawasan dari yang berwenang dalam hal ini dari dokter dan tim ini akan lebih kuat. Lebih kuat dan bisa secara intensif melihat bagaimana perkembangan dari saat yang bersangkutan, namanya si A atau si B, si C, siapapun yang dirawat karena keterlaluan obat, ini putus obat. Ya kan, ini kan memberikan penanganan khusus. Kang Asep, menurut Anda AA ini memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi? Ya gini, kalau tadi saya katakan kan sebenarnya kan ada korban, ya. Nah, korban itu kalau sekarang karena BNN atau penyidik menentukan bahwa dia direhabilitasi, ya kita hormati putusan itu kan. Kita lihat sekarang prosesnya direhabilitasi bagaimanapun, ya kita berharap lah dia tidak mengulangi lagi, ya, dan juga ya dia sembuh kembali gitu sedia kala. Kita berharap kan AA ini kan termasuk aset bangsa yang selama ini kita akuilah keberadaannya lah gitu. Suka nggak suka bagaimanapun dia juga bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah atau apapun. Nah, saya harap kalau dia memang sehat kembali, ya itu kita harapkan gitu kan. Cuman kalau saya tadi catatan saya tetap bahwa yang bersangkutan itu tidak termasuk korban, ya karena korban itu penjelasan pasal 54 jelas. Tapi sekarang udah dia direhabilitasi, ya kita ikuti proses rehabilitasi. Nanti kan yang tahu, yang dikatakan Pak Pujo tadi, yang tahu kan medis, ya psikiater harus berapa lama, berapa selesainya. Kita berharap cepat selesai lah. Kalau misalnya sekarang sudah masuk rehabilitasi, tapi nanti di kemudian hari ditemukan ada bukti baru. Katakanlah kemudian ditemukan ada jaringan pengedarnya yang memberikan narkoba itu kepada AA dan segala macam, bisa dimulai kembali? Yang namanya penyelidikan itu kan serangkaian tindakan untuk menemukan tindak pidana. Kalau dia bilang nanti pihak penyelidik mengetahui ada bagian dari jaringan, ya, dan itu ada minimum 2 alat bukti permulaan, ya setelah tidak enggak kan pasti pihak entah BNN entah penyidik kepolisian ya harus memproses, nggak suka atau tidak suka karena ada bukti permulaan kan. Kalau nggak ada bukti permulaan ya nggak bisa dong polisi menetapkan ya seseorang siapapun sekali lagi ya. Jadi ketika misalkan nanti yang bersangkutan ketahuan ada proses tidak hanya yang bersangkutan siapapun nanti ada bukti permulaan yang cukup, apalagi sedang proses misalkan mengulangi lagi perbuatannya, ya kemudian juga ada bagiannya. Ya, dan dia meninggalkan jejak digital kan nggak bisa dihilangkan kan, entah dari HP-nya dia beli ke siapa yang di-play-nya siapa, dan penyidik tahu. Saya kira tugas penyidik ya kepolisian maupun BNN itu diberi kewenangan ya masalah narkotika. Kalau dia mengulangi perbuatannya, apakah masih bisa disebut korban? Ya tadi kan korban, kalau saya sekali korban itu jelas disebut sini pasal 54 kan wajib ya direhabilitasi kalimatnya. Nah di penjelasan 54 itu jelasin ya apa yang disebut pecandu atau penyalahgunaan. Sekali kan ada penyalahgunaan narkotika, ada korban penyalahgunaan narkotika. Yang disebut korban penyalahgunaan itu ya tidak sengaja, tertipu, terpedaya, dipaksa menggunakan narkotika. Nah, saya di situ mungkin agak sedikit berbeda dengan beliau itu di situ. Ya karena saya termasuk dia nggak bisa gitu. Tapi kalau sekarang kewenangan penyidik untuk menentukan itu ya kita lihat. Tapi kalau nanti kemudian hari ternyata ada bukti-bukti ya misalkan bagaimana dia beli, bagaimana dia jual, atau apalagi misalkan bagian dari jaringan itu surat kalau tidak salah ya di kepolisian juga ada itu ya Pak ya, ada aturannya itu untuk menentukan. Gitu. Pak Pujo, metode yang akan diberikan kepada AA ini nanti akan seperti apa untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengulangi kembali perbuatannya? Jadi
tentu saja ini yang harus dicermati kita sampaikan pada masyarakat. Buat seseorang yang telah pernah menggunakan narkoba, itu terdapat beberapa kerawanan. Ya. Yang pertama, yang bersangkutan ini secara psikologis telah berbeda dengan kondisi orang yang tidak pernah pakai. Ya. Kan gitu. Ya. Kemudian terdapat faktor determinan di luar, di mana peer group, kawan-kawan tempat dia biasa main, inilah yang biasanya bisa menyebabkan seorang itu bisa relapse, kembali lagi. Karena kembali ke lingkungannya. Ya, ini tuh. Oleh karenanya tentu saja buat seseorang yang telah selesai melakukan rehab, biasanya kan itu harus dijaga khusus ya. Dijaga khusus. Jika dia terdapat perubahan perilaku karena tertekan, malu dan lain, tentu saja perlu pendampingan psikolog, kan begitu. Ya. Khususnya keluarga penting sekali untuk terus-menerus memantau, mungkin anak, istri dan lain-lain. Buat siapapun ini bukan hanya kepada Bapak AA, tapi siapapun yang telah selesai, keluarga sangat menentukan apakah yang bersangkutan kemudian tidak kembali lagi ke jalur yang salah, ya itu sangat ditentukan oleh keluarga. Baik, kita akan cermati nanti bagaimana proses rehabilitasi terhadap AA. Terima kasih Pak Bujo, terima kasih Kang Asad telah bergabung sama kami pada pagi hari ini.